Bismillahirrahmanirrahim. Bermula ketahui olehmu bahwa yang dikatakan sifat itu apa, Tuhan itu apa, zat itu apa, hamba itu apa, Muhammad itu apa, manusia itu apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar ngaji bareng 19 rahimakumullah. Berikut ini kami akan menyajikan ajaran Syekh Siti Jenar dalam bentuk dialog. Ajaran Syekh Siti Jenar yang dikenal sebagai ajaran ilmu kebatinan, suatu ajaran yang menekankan aspek kejiwaan daripada aspek lahiriah yang kasat mata. Intinya ialah konsep dan tujuan hidup manusia itu sendiri. Titik akhir dari ajaran Syekh Siti Jenar ialah tercapainya manunggaling kaula Gusti, yaitu bersatunya antara roh manusia dengan zat Allah. Paham inilah yang hampir sama dengan ajaran para zuhud, wali, dan orang-orang khawas. Zuhud banyak dijumpai dalam dunia tasawuf. Mereka merupakan orang-orang atau kelompok yang menjauhkan diri dari kemewahan dan kesenangan duniawi. Sebab mereka mempunyai tujuan hidup yang lebih utama, yaitu ingin mencapai kesucian jiwa atau roh. Inti ajaran Syekh Siti Jenar adalah mencapai spiritualitas yang tinggi dalam menyatukan antara makhluk dengan zat penciptanya. Yang lebih populer disebut sebagai manunggaling kaula Gusti. Bagian-bagian dari ajaran itu adalah meliputi penguasaan hidup, pengetahuan tentang pintu kehidupan, tentang kematian, tempat kelak sesudah ajal, hidup kekal tak berakhir, dan tentang kedudukan yang maha luhur. Paham yang hampir senada dengan falsafah Jawa kuno. Suatu ketika Syekh Siti Jenar mengajarkan ilmu kepada para murid-muridnya. Syekh Siti Jenar berkata, manusia harus berpegang pada akal, meyakini pula 20 sifat yang dimiliki Allah. Antara lain yakni wujud, tak berawal, tak berakhir, berlainan dengan barang baru, berkuasa, berkehendak, berpengetahuan, memiliki ilmu secara hakikat, dan sebagainya. Para santri mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Inilah isi dari dialog Syekh Siti Jenar dengan murid-muridnya dalam beberapa tema pembahasan. Yang pertama, tanya jawab tentang ketuhanan. Dimulai dari pertanyaan seorang murid. Apakah wujud dari Tuhan itu dapat dimiliki oleh manusia? Syekh Siti Jenar menjawab, memang sifat wujud itu bisa dimiliki manusia, dan itulah inti dari ajaran ini. Selama manusia mampu menjernihkan kalbunya, maka ia akan mempunyai sifat-sifat itu.
Sifat tersebut pun sudah kumiliki. Kalian bisa melakukannya dengan mengamalkan apa yang hendak kuajarkan. Allah adalah satu-satunya yang wajib disembah. Dia tidak tampak dan tidak berbentuk, tidak terlihat oleh mata, sedangkan alam dan segala isinya merupakan cerminan dari wujud Allah yang tampak. Seseorang bisa meyakini adanya Allah karena ia melihat pancaran wujudnya melalui jagat raya ini. Allah tidak berawal dan tidak berakhir, memiliki sifat langgeng, tak mengalami perubahan sedikit pun. Allah berada di mana-mana, bukan ini dan bukan itu. Dia berbeda dengan segala wujud barang baru yang ada di dunia. Muridnya kembali bertanya, "Wahai Kanjeng Syekh, jelaskan kepada kami tentang hakikat kodrat." Kemudian Syekh Siti Jenar menjawab, kodrat adalah kekuasaan pribadi Tuhan. Tak ada yang menyamainya. Kekuatannya tanpa sarana. Kehadirannya berasal dari ketiadaan. Luar dan dalam tiada berbeda. Tak dapat ditafsirkan. Jika engkau menghendaki sesuatu, maka pasti kalian rencanakan matang-matang dan pasti pikirkan berulang-ulang. Itu pun masih sering meleset. Namun Allah tidak demikian. Bila menghendaki sesuatu, tak perlu dipersoalkan terlebih dahulu. Muridnya kemudian kembali bertanya, kalau begitu Allah itu tidak memerlukan sesuatu. Dan Syekh Siti Jenar menjawab, benar, Allah tidak memerlukan sesuatu. Karena itu, jika kalian hidup tanpa memerlukan sesuatu, tanpa butuh harta benda, tanpa butuh jabatan, tanpa butuh pujian, maka kalian akan merasakan hidup yang sesungguhnya. Kalian akan memiliki sifat Allah tersebut. Sang murid kembali bertanya, kalau manusia menghindari sesuatu dan merasa tidak memerlukan apapun, apakah akhirnya dapat disamakan dengan Allah? Syekh Siti Jenar menjawab, tidak. Walaupun manusia hidup tanpa bergantung sama sekali kepada duniawi, namun ia tetap berbeda dengan Allah. Tidak bisa disamakan dengan Tuhan. Allah adalah pencipta dan kalian adalah yang diciptakan. Allah berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan, hidupnya tanpa roh, tidak merasa sakit dan kesedihan. Allah muncul sekehendaknya. Sang murid bertanya, jika Allah berkehendak, apakah kehendak seseorang itu karena kemauan Allah? Dan Syekh Siti Jenar menjawab, untuk sampai pada jawaban itu, kita harus membedakan seseorang mana. Manusia itu dibedakan menjadi beberapa tingkatan. Ada yang awam, ada yang khawas. Orang awam hanya beribadah secara syariat, tanpa dapat memelihara qalbu, maka ia masih jauh bisa berhubungan dengan Allah. Sedangkan orang-orang khawas, termasuk para nabi, rasul, waliullah, mereka beribadah secara utuh, bahkan sampai pula pada tingkatan hakikat. Kalau kalbunya sudah bersih dari duniawi dan menyatu dengan cahaya ilahi, maka hendak kemauannya itu berasal dari Allah. Perbuatannya adalah perbuatan Allah. Maka jangan heran jika ada orang yang diberi karomah sehingga segala ucapannya menjadi bertuah. Dan pertanyaan dari sang murid kembali, kalau begitu, apakah orang yang sudah khawas itu merupakan kehendak Allah? Syekh Siti Jenar menjawab,
Benar, mereka mempunyai kejernihan akal budi, memiliki kebersihan jiwa dan ilmu. Sholat 5 waktu dan zikir merupakan kehendak yang sangat dalam, bukan kehendak nafsunya, namun kehendak Allah. Semangatnya sedemikian besar. Mereka salat tidak mengharapkan pahala, tetapi merupakan suatu kewajiban dan pengabdian. Badan haluslah yang mendorong untuk menjalankan. Sang murid bertanya kembali, banyak yang melakukan sholat, tetapi tidak menyentuh kepada yang disembah. Ini bagaimana? Syekh Siti Jenar menjawab, memang banyak orang yang secara lahiriah tampak khusyuk sholatnya. Bibirnya sibuk mengucapkan zikir dan doa-doa, namun hatinya ramai oleh urusan duniawi mereka. Islam yang demikian ini ibarat kelapa. Mereka hanya makan serabutnya, padahal yang paling nikmat adalah buah atau daging kelapa dan air kelapanya. Mereka sembahyang 5 waktu sebatas lahiriah saja, tidak berpengaruh sama sekali kepada akal budinya. Padahal sembahyang itu diharapkan dapat mencegah keji dan mungkar. Namun mereka tak mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalaupun hakikat sholatnya itu membekas pada budi, itu pun hanya sedikit. Buat apa sembahyang 5 kali jika perangainya buruk, masih suka mencuri dan berbohong? Untuk apa bibir lelah berzikir menyebut asma Allah jika masih berwatak suka mengingkari asma? Kadang-kadang pula mereka berharap pahala. Sholatnya saja belum tentu dihargai oleh Allah, tetapi buru-buru meminta balasan. Kan aneh. Sang murid bertanya kembali, wahai Syekh, ada hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwa amal hamba yang pertama kali diperhitungkan adalah sembahyang. Jika sembahyangnya baik, maka semua dianggap baik. Ini bagaimana? Syekh Siti Jenar menjawab, itu perlu ditafsirkan. Tidak boleh dipahami secara dangkal makna dari hadis tersebut. Hadis itu mengandung logika sebagai berikut. Orang yang tekun mengerjakan sembahyang dengan sempurna, maka perilaku, budi pekerti, dan kalbunya juga harus terpengaruh menjadi baik. Sebab sembahyang yang dilakukan dengan jiwa yang bersih akan berpengaruh pula bagi cabang kehidupan lainnya. Lebih lanjut, Syekh Siti Jenar mengatakan, sebaiknya hadis itu tidak berlaku bagi orang-orang yang tekun mengerjakan sembahyang, tetapi hatinya masih kotor, tersimpan keinginan-keinginan nafsu, misalnya ingin dipuji orang lain, terdapat ujub dan sombong, serta bunyinya menyimpang dan menabrak tatanan yang dilarang. Sang murid kembali bertanya, apakah ada tuntunan mengenai pakaian seorang yang sedang melakukan sembahyang? Syekh Siti Jenar menjawab, sesungguhnya aku, Syekh Siti Jenar, tidak sependapat jika ada orang yang mengenakan pakaian gamis dan meniru-niru pakaian orang Arab dalam melakukan sholat. Jika selesai sholat, jubah atau gamis itu dilepaskan, sedangkan sholat orang tersebut tidaklah menyentuh hatinya. Meskipun berlama-lama merunduk di masjid, namun masih mencintai duniawi. Sembahyang yang pakaiannya kedombrangan, merunduk di masjid berlama-lama sampai lupa anak istri, sedangkan ia masih menyintai duniawi dan mengumbar nafsu manusiawinya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, ia seringkali menyusahkan orang lain. Maka orang yang demikian itu tidak terpengaruh oleh sembahyang yang dilakukan.
Biasanya, tipe orang seperti itu sibuk menghitung pahala. Dia sangat keliru dan bodoh. Pahala yang masih jauh-jauh tetapi diperhitungkan. Sungguh, sedikit pun tak akan dapat dicapainya. Sang murid kembali bertanya, "Zat yang luhur dan sejati itu sesungguhnya siapa, wahai Syekh?" Sang guru menjawab, Gusti Allah. Gusti Allah adalah zat yang tinggi dan terhormat. Ia memiliki 20 sifat. Semua timbul atas kehendaknya. Ia pun mencurahkan ilmu kebesaran, kesempurnaan, kebaikan, dan keramahan, kekebalan dalam segala bentuk. Memerintah umat dapat muncul di segala tempat dan sakti sekali. Aku, Syekh Siti Jenar, merasa wajib dan menuruti kehendaknya, sebagaimana ajaran Jabariyah dengan kesungguhan dan konsekuen selalu kuat cita-citanya. Kokoh tak tergoyahkan terhadap sesuatu yang tidak suci, berpegang teguh kepadanya selama hidup, tak akan menyembah terhadapnya, terhadap ciptaannya, baik dalam wujud maupun dalam pengetahuan. Mengapa Kanjeng Syekh dianggap oleh para wali sebagai wali murtad? Karena ajaranku tidak mudah dipahami orang awam. Bagaimana ajaran Kanjeng Syekh yang dianggap sesat? Gini, aku adalah penjelmaan dari zat luhur yang memiliki semangat, sakti, dan kekal akan kematian. Dengan hilangnya dunia, Gusti Allah telah memberi kekuasaan kepadaku dapat menunggal dengannya. Dapat langgang mengembara melebihi kecepatan peluru. Bukannya akal, bukannya nyawa, bukan penghidupan yang tanpa penjelasan dari mana asalnya dan kemana tujuannya. Apa hubungan antara Kanjeng Syekh Siti Jenar dengan Allah yang kau sebut sebagai zat sejati? Sang guru menjawab, zat yang sejati menguasai wujud penampilanku. Karena kehendaknya maka wajarlah jika aku tidak mendapat kesulitan. Aku bisa berkelana kemana-mana, tidak merasa haus dan lelah, tanpa sakit dan lapar, karena ilmu kelepasan diri, tanpa suatu daya kekuatan, semua itu disebabkan jiwaku tiada bandingnya. Secara lahiriah memang tidak semua berbuat sesuatu, tetapi tiba-tiba sudah berada di tempat lain. Gusti Kang Murbeng Dumadi yang kuikuti, kutaati siang malam, yang kuturut segala perintahnya, tiada menyembah Tuhan lain, kecuali setia terhadap suatu hati nuraniku, Allah Maha Suci. Wahai Syekh, jelaskan apa yang dimaksud bahwa Allah itu Maha Suci. Allah Maha Suci itu hanya sebatas istilah saja, merupakan nama saja. Sebenarnya hal itu dapat disamakan dengan bentuk penampilanku. Jika kalian melihatku, maka tampak dari luar sebagai warangka atau kerangka, sedangkan di dalamnya adalah kerisnya atau intinya, Hyang Agung, yang tak ada bedanya dengan kerangka. Tuhan itu wujud yang tidak dapat dilihat dengan mata, tetapi dilambangkan seperti bintang yang bersinar cemerlang. Sifat-sifatnya berwujud samar-samar bila dilihat,
Warnanya indah sekali, seperti cahaya. Di manakah Tuhan berada? Kami membayangkan Dia ada di langit ketujuh dan bersemayam di atas singgasana layaknya raja. Siti Jenar setelah itu salah besar. Siti Jenar menjawab, itu salah besar, itu kebodohan. Sesungguhnya Tuhan tidak berada di langit ketujuh dan tidak bertahta di singgasana atau arsy. Bila kalian membayangkan demikian, maka hati kalian sudah musyrik, berdosa besar, karena kalian menyamakan Dia dengan raja atau dengan penguasa. Kami jadi bingung, Syekh. Lantas Tuhan itu ada di mana? Kalau kalian bertanya demikian, maka jawabnya mudah. Gusti Allah itu tidak kemana-mana, tetapi ada di mana-mana. Kami semakin tak mengerti, Syekh. Bisakah Kanjeng Syekh memberi penjelasan yang lebih gamblang? Gusti Allah itu berada pada zat yang tempatnya tidak jauh. Dia bersemayam di dalam tubuh kita, tetapi hanya orang yang koas yang dapat dan terpilih bisa melihat. Tentunya dengan mata batin, hanya mereka yang dapat merasakannya. Apakah Allah itu berupa roh atau sukma? Bukan roh dan bukan sukma. Allah adalah wujud yang tak dapat dilihat oleh mata, tetapi dilambangkan seperti bintang-bintang bersinar cemerlang. Sudah kukatakan tadi, warnanya indah sekali. Ia memiliki 20 sifat, seperti sifat ada, tak berawal, tak berakhir, berbeda dengan barang-barang yang baru, hidup sendiri dan tidak memerlukan bantuan dari sesuatu, berkuasa, berkehendak, mendengar, melihat, berilmu, hidup dan berbicara. Sifat Gusti Allah yang 20 itu terkumpul menjadi satu wujud mutlak yang disebut dengan zat. Sifat 20 itu juga menjelma pada diriku. Karena itu, aku yakin tidak akan mengalami sakit dan sehat, punya budi kebenaran, kesempurnaan, kebaikan, dan kemalahan, dan keramahan. Rohku memiliki sifat 20 itu, sedangkan ragaku yang lahiriah memiliki sifat Nur Muhammad. Wahai Syekh, bukankah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang nabi? Apakah Syekh mengaku sebagai nabi? Sedangkan dikatakan bahwa setelah Nabi Muhammad di dunia ini tidak ada lagi kenabian. Jangan salah menafsirkan kata-kataku. Jika salah, maka kau akan sesat dan timbul fitnah. Tentu saja memfitnah diriku begini, bahwa rohku adalah roh ilahi, karena aku pun memiliki sifat 20, sedangkan badan wadangku, jasadku ini adalah jasad Muhammad. Dari segi lahiriah, Muhammad adalah manusia, namun manusia Muhammad berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Muhammad memiliki jasad yang kudus, yang suci. Aku dan dia sama-sama merasakan kehidupan, merasakan manfaat panca indera. Dan panca indera itu hanyalah meminjam. Jika sudah diminta kembali oleh pemiliknya, akan berubah menjadi tanah yang busuk, berbau, hancur, dan najis.
Nabi atau wali jika sesudah kematian jasadnya menjadi tak bermanfaat, bahkan berbau, kotor, najis, busuk dan hancur. Warangka jika sudah ditinggal kerisnya, maka dia tidak akan berguna. Jika seseorang sudah mati, berarti selesai sudah kehidupannya. Siapa yang bilang begitu? Tidak. Meskipun jasadnya mati, tapi sebenarnya ia tidaklah mati. Karena itu, kalian semua harus mengerti bahwa dunia ini sesungguhnya bukanlah kehidupan. Buktinya, masih ada kematian. Di dunia ini, kehidupan disebut kematian. Coba rasakan. Aku mengajarkan kepada kalian untuk tidak mencintai dunia ini dan tidak terpesona terhadap keindahannya. Carilah kebenaran dan kebahagiaan sejati, demikian kehidupan mendatang, kehidupan setelah kematian. Kalian akan berarti jika telah menemui kematian dan kehidupan sesudah itu. Engkau harus memilih hidup yang tak bisa mati. Dan hidup yang tak bisa mati itu hanya kalian rasakan setelah nyawa terlepas dari badan. Kehidupan itu akan dapat dirasakan dengan tanpa gangguan seperti sekarang ini. Ketahuilah, hidup yang sesungguhnya adalah setelah nyawa lenyap dari badan ini. Agar dapat meraih kehidupan dalam kemuliaan sejati kelak, dalam kehidupan di dunia ini dibutuhkan kebenaran dan kebahagiaan sejati. Bagaimanakah cara mendapatkannya, wahai Kanjeng Syekh? Jiwa manusia adalah suara hati nurani. Suara hati nurani merupakan ungkapan zat Allah yang harus ditaati perintahnya. Maka ikutilah hati nuranimu. Bagaimana cara meyakinkan bahwa suatu bisikan adalah suatu suara hati nurani yang sungguhnya, wahai Syekh? Kalian harus cermat, karena hati nurani berbeda dengan akal budi. Jiwa itu memiliki Allah. Jiwa itu milik Allah, sedangkan akal milik manusia. Akal bersifat manusiawi, karena itu kadang-kadang akal tak mampu menemukan keajaiban Allah. Kehendak, angan-angan, ingatan merupakan suatu akal yang tak kebal atas kegilaan. Suatu ketika akal bisa menjadi bingung sehingga membuat seseorang lupa diri. Akal seringkali tidak jujur, siang malam membuat kepalsuan demi memakmurkan kepentingan pribadi. Bukankah manusia menjadi lebih mulia jika dibandingkan dengan makhluk lainnya? Karena manusia diberi akal oleh Allah, wahai Syekh. Ya, itulah yang membedakan. Tapi jangan lupa bahwa akal seringkali tidak jujur. Seringkali bersifat dengki, suka memaksa, melanggar aturan, jahat, suka disanjung-sanjung, sombong, dan suka yang akhirnya membuat manusia justru tidak berharga sama sekali, lebih hina dari makhluk lainnya. Jadi, kita harus menggunakan akal sesuai dengan jiwa atau kehendak Allah. Iya, benar. Jika seseorang mampu mengendalikan akalnya,
dengan ajaran Allah, dengan kebenaran, dan dengan jiwa yang bersih, maka ia bermanfaat menjadikan diri lebih mulia. Apa yang menghalangi seseorang hingga gagal dalam menempuh manunggaling kaula Gusti? Jangan mementingkan kehidupan duniawi, sebab kehidupan duniawi yang kalian jalani penuh kotoran. Akal kalian mudah tercemar dengan kotoran sifat dan mudah dikuasai oleh nafsu, sehingga menghalangi kalian untuk bisa menuju pada tahap manunggaling kaula Gusti. Di dunia ini ada yang cantik, tampan, dan gagah. Bagaimana kedudukan orang-orang tersebut jika kelak telah terlepas rohnya? Kalian jangan mencintai mengagumi bentuk yang cantik, tampan, dan gagah, sebab sebenarnya wadang jasad laksana sangkar yang mengurung jiwa. Badan wadang merupakan beban yang memberatkan dan menyakitkan roh kalian. Wahai Syekh, benarkah sesudah kematian ada surga dan neraka? Para wali memang mengajarkan demikian. Inilah ajaran yang justru menurutku menyesatkan karena terlalu dangkal. Para wali hanya mengajarkan serabut atau kulitnya saja, tidak sampai pada siksa kubur hanya dijumpai dan dirasakan badang-wadang ketika ditanam di kuburan. Para wali memang bertujuan baik, tetapi putus sampai di situ. Mereka enggan menjelaskan lebih dalam. Mereka enggan menjelaskan lebih dalam dan lebih sampai pada makna yang hakiki. Kalau menurut Syekh bagaimana? Begini, untuk menemui dan merasakan surga dan neraka, seseorang tidak harus menunggu sampai mati atau sampai datangnya kiamat. Di dunia ini saja kita sudah dapat merasakan surga dan siksa neraka. Karena sesungguhnya surga dan neraka itu berada di dalam jiwa kalian, berada di dalam jiwa setiap manusia yang berpasangan, dan jiwa manusia yang bernapas. Jika jiwa manusia telah bersih dari gangguan hawa nafsu dan dapat menyatu dengan Gusti Allah, maka di dunia ini ia akan merasakan suatu kenikmatan surga. Jika budi kalian misalnya menolong orang lemah, lalu hati menjadi ikhlas dan puas, maka itulah yang disebut surga. Sedangkan neraka perwujudannya adalah jika hawa nafsu jiwanya meronta-ronta dan merasa bersalah, maka dia tentu tersiksa. Ia tidak bisa tidur, gelisah pikirannya, sedih dan bermacam-macam merasa tak enak. Itulah yang dinamakan neraka. Jadi wahai Syekh, surga dan neraka di akhirat tidak berlaku. Maksud kami tidak ada. Surga dan neraka di akhir kiamat, di akhirat kelak sudah diterangkan dalam Al-Quran. Itu perkara gaib dan erat kaitannya dengan iman. Kalian harus meyakininya. Untuk apa meyakini? Bukankah jika di dunia berbudi baik dan beriman kepada Allah sudah merasakan surga? Sedangkan surga dan neraka di akhirat berbeda.
Neraka di akhirat hanyalah bersifat menakut-nakuti manusia agar tidak berbuat buruk. Pendapatmu memang cerdas dan kritis, namun kalian tidak usah mempertanyakan apakah kelak di akhirat ada surga dan neraka. Itu urusan Gusti Allah. Kalian seharusnya meyakini, karena meyakini hari akhir merupakan rukun iman. Sekali lagi, untuk mendapat surga, kalian tak perlu menunggu datangnya hari akhir. Meskipun seseorang sembahyang 1000 kali setiap hari, toh akhirnya mati juga. Walaupun badanmu kau tutupi dengan kain surban dan jubah, namun akhirnya menjadi debu. Maka jiwalah yang paling penting. Jika keadaan jiwa seperti Tuhan, maka surga akan didapatkannya. Kenikmatan surga yang luar biasa akan dirasakan. Wahai Syekh, sesungguhnya yang menjadi pikiranku adalah sebelum ada dunia ini, apakah sudah ada dunia lainnya atau setelah kiamat? Apakah Tuhan membuat dunia baru lagi seperti sekarang, wahai Syekh? Sebelum dunia ada, apakah ada dunia lain? Itu hanyalah Allah yang tahu. Tetapi sekarang kita berada di duniawi ini, menempati ruang dan waktu. Kemudian mengalami kerusakan dan kelak akhirnya menjadi hancur, lenyap, tak berharga. Setelah kiamat, apakah Tuhan membuat dunia baru untuk kedua kalinya? Tidak. Wahai Syekh, kalau begitu dunia erat kaitannya dengan raga kita, sedangkan jiwa erat kaitannya dengan alam akhirat. Benar, dunia itu erat kaitannya dengan raga. Raga mempunyai sifat seperti alam semesta, yang semula baru kemudian rusak. Sedangkan jiwa tidak akan mengenal kerusakan karena jiwa merupakan penjelmaan zat Allah. Ketahuilah bahwa raga Allah barang pinjaman yang suatu saat akan diminta oleh pemiliknya. Ketahuilah wahai murid-muridku, raga ini sesungguhnya sangkar yang membelenggu dan menyulitkan jiwa. Agar jiwa menjadi bebas, maka suatu saat kelak kalian akan kuajarkan bagaimana cara melepas jiwa dari raga. Ilmu melepas jiwa artinya bahwa kematian adalah titik awal kehidupan yang sebenarnya. Jika seorang raganya mati, maka jiwanya menjadi merdeka, bebas dan tidak terkungkung lagi. Sebab raga berhubungan erat dengan alam semesta. Sedangkan jiwa berhubungan erat dengan zat Tuhan. Selamanya jiwa tak akan bisa mati atau rusak. Apakah yang dimaksud jalan kehidupan, wahai Syekh? Jalan kehidupan adalah jalan menuju kepada hidup yang sebenar-benarnya. Setelah engkau mengalami kematian, jika seorang bayi lahir, maka bukanlah waktu merupakan awal kehidupan palsu. Jika demikian, badan ini tidak bisa merasakan kehidupan yang sebenarnya. Iya, tidak bisa. Kehidupan sejati tidak dapat dirasakan oleh raga. Karena jika raga mati, akan tetap dirasakan oleh
keluarga. Bagaimana jika sekarang ini seseorang berbuat dosa, apakah jiwanya ikut bertanggung jawab? Sedangkan yang melakukan dosanya adalah raga, tetap ikut bertanggung jawab. Karena jiwa yang menyatu ke dalam raga tidak bisa mencegah hawa nafsunya, serta akal yang suka berbuat buruk. Maaf, saya belum paham, Syekh. Ketahuilah, setiap orang yang lahir di dunia ini maka jiwanya menyatu dengan akal. Selain akal, dalam diri manusia juga ada hawa nafsu. Ketika seorang berbuat buruk, berarti raganya didorong dan dipengaruhi oleh hawa nafsu dan akalnya. Akal dan nafsu memang suka berbuat buruk. Apabila jiwa mencegah atau melalui hati nurani, maka raga tidak akan berbuat buruk. Akan tetapi jika jiwa membiarkannya, maka raga tetap memperlakukannya. Karena itu bagaimanapun juga jiwalah yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan baik dan buruknya. Tadi Syekh mengatakan jiwa adalah penjelmaan zat Tuhan. Mengapa kadang-kadang jiwa mau mencegah dan kadang membiarkannya? Perlu kalian semua ingat bahwa di dalam raga ini terdapat nafsu-nafsu. Jika nafsu kalian jiwa menjadi terbelenggu. Karena itulah mengapa aku katakan bahwa kehidupan sekarang ini adalah kematian. Sedangkan setelah ajal merupakan awal kehidupan. Sesudah kematian maka seorang akan mencapai kebebasan jiwanya. Demikian isi dialog Syekh Siti Jenar dengan para muridnya. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi. Wallahumma wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.